Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa kembali di ibadah online Yamari yang ke-174 ini. Firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-174 yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah online Yamari ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku, kita percaya Tuhan senantiasa baik bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan kepada aku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata kita harus membawa berita
pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, dan jadi remang pagi dan remang dari siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis kemudian segera lepas, menemukan segera lepas. Kasih remang pagi dan remang dari siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita di tahun 2024 ini. Kita siapkan seluruh hidup kita dan lebih khusus hati kita menjadi tempat yang indah untuk diisi firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat. Akui Kau Tuhan bagi, Kau terang bagi saat gelap, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah
Kau laju selamatku, aku Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Salam Sobat Yamari dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam ibadah online Yamari dari Jakarta. Pendeta Anton pada siang hari ini menyapa saudara, dan damai sejahtera kiranya menyeliputi kehidupan kita bersama. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah IOY Yamari pada hari ini kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati firman Allah. Urapi kami semua ya Bapa, urapi hamba-Mu dan jamah setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan IOY pada saat ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sobat Yamari dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, Pendeta Anton akan menyampaikan tema yang sangat menantang bagi kehidupan iman kita bersama. Metode melanjutkan visi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca terlebih dahulu dari Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan yang ke-21. Saya akan membacakan untuk saudara dan kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kami dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah diri kami
dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Dan sebagai ayat nats kita pada saat siang hari ini, saya akan mengulang dari ayat yang ke-18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia, Paulus menekankan sekali lagi, mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku, sobat IOY dimanapun berada, sebagai orang percaya, kita telah mengenal siapa itu Paulus. Dia bukan orang sembarangan. Dari backgroundnya dia bukan orang baik, orang jahat, tetapi dia orang pintar. Dia adalah murid dari Gamaliel. Dia guru besar. Dia mempunyai kewargaan negara lebih dari satu. Dia adalah pembaca atau penghafal kitab Taurat yang luar biasa. Dari bahasa semua dia ada. Tetapi punya karakter. Dia musuh dari orang-orang percaya pada zaman itu. Sehingga saudara ingat siapa Stefanus yang mati dirajam? Paulus ada di tengah-tengahnya. Dia adalah pembakar tempat-tempat ibadah orang percaya. Dia menjadi musuh kekristenan. Tetapi rencana Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Dia ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan, didorong dari kudanya. Dia rebah, tapi ada dampak. Begitu rebah, dia buta 3 hari 3 malam. Dan suara Tuhan jelas bahwa dia akan dipakai Allah untuk menyampaikan berita sukacita. Sehingga dia mengatakan bahwa hidupnya bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan kalau dia hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam dirinya, dia menekankan bahwa dia adalah utusan Allah. Dialah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan. Karena Tuhan terlalu singkat hidup di muka bumi dalam pelayanannya. 3 tahun setelah menunaikan misinya untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihatkan kepada kita bahwa berita sukacita damai sejahtera yang melepaskan manusia dari lumpur dosa hanya Injil namanya. Roma pasal 1 ayat 16, Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, Paulus sangat terbeban. Paulus sangat mengiyakan apa yang diterima dari Tuhan Yesus untuk melanjutkan karyanya, untuk menyampaikan berita pelepasan dan pendamaian antara manusia dan Allah hanya melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu 1 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, saya dan saudara, supaya Kristus membawa kita dalam kemuliaannya. Saudara, di dalam kitab Roma tidak akan ada yang bisa mendengar dan mengerti kalau bukan ada orang yang memberitakannya. Oleh sebab itu, Paulus dengan segala resiko yang ditanggungnya, dia berani mewartakan sebagai bukti orang yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia menyerahkan hidupnya. Dia melupakan yang dulu-dulu dianggapnya sampah dan sekarang menjadi pewarta Injil Tuhan, melanjutkan visi Kristus di muka bumi, menjadi misi Allah Bapa menyelamatkan dunia. Dan sekarang
Paulus menasihatkan kepada kita di ayat yang baru kita dengar, baik kita baca, bahwa berita itu dipercayakan kepada saya dan saudara sebagai orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan hanya menjadi agama Kristen. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak pernah menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan Yesus Kristus namanya. Oleh sebab itu saudara, sebagai bukti kalau kita adalah pengikut Kristus, kita harus memberitakan berita Injil ke seluruh dunia sebagai mandat dan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jikalau kita menerima Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, sekarang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita menyampaikannya supaya berita ini bisa didengar, bukan mengkristenkan orang, tapi membuat orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka mereka menjadi warga kerajaan Allah. Bahkan jaminannya, saat kita memberitakan satu orang bertobat terima Yesus, seluruh malaikat di surga bersukacita, bertepik sorak karena menyambut kehadiran jiwa yang terhilang masuk dalam kemuliaannya. Pada saat ini saya akan menyampaikan 5 cara supaya kita dapat menjadi atau melanjutkan misi Kristus di muka bumi seperti Paulus. Yang pertama, cara kita adalah kita harus mengerti dulu maksud misinya Tuhan. Bahwa misinya Yesus adalah disalibkan, mati, dikuburkan, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, dan orang yang percaya kepada Yesus masuk dalam kemuliaannya. 5 cara yang saya sampaikan adalah, yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, baik waktu maupun tujuan kedatangan Yesus bukanlah suatu kebetulan. Paulus memberitahu kita bahwa Yesus datang ke dunia setelah genap waktunya. Kan kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tuhan itu berdaulat, artinya dia mempunyai segala otoritas dan kendali atas apa yang terjadi, serta kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12. Tuhan itu punya hak segala-galanya. Maka dari itu kita bukan menyembah manusia, tapi kita menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan itu bisa mau jadi apa saja, karena dia punya otoritas di atas segala-gala otoritas yang ada. Oleh sebab itu saudara, bukan suatu kebetulan bahwa kita hidup di mana kita hidup saat ini, supaya kita jadi terang. Dan itu atas tujuan dan rencana Allah dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 24-28, dan kitab Amsal mengingatkan kepada kita, mengingatkan bahwa kita adalah mempunyai rencana. Allah lah yang mengatur langkah kita, mengaku kedaulatan Tuhan atas hidup kita, membantu kita memahami dan memenuhi misi kita dalam menyebarkan berita sukacita Injil Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan bekerja di mana-mana melalui Roh Kudus-Nya, berbicara kepada setiap orang, orang-orang tentang kemiskinan rohani, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dibutakan. Oleh apa? Oleh dosa. Oleh sebab itu, dia mengatur setiap peristiwa dalam kehidupan kita dengan tujuan membawa kita berhubungan dengan peristiwa-peristiwa itu pada waktu yang tepat, dalam keadaan yang tepat, sehingga kita dapat menjadi utusan-utusan, duta-duta Injil Tuhan.
di mana kita diletakkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan keluarga? Apakah sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Tuhan berdaulat bekerja untuk menciptakan peluang bagi saya dan saudara dimanapun kita diletakkan oleh Tuhan. Di kantor mana, di daerah mana kita tinggal, disitulah harusnya kita menjadi pembawa berita sukacita. Karena apa? Kedaulatan Allah ada dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada kata kebetulan. Semua ada dalam rencana Allah. Untuk apa? Untuk mewartakan berita sukacita pendamaian antara manusia dan pencipta melalui Yesus Kristus Tuhan, yang dengan tegas mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi atau meneruskan visi Tuhan Yesus di muka bumi? Tentu saja, yang kedua, kita harus sering berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Para leluhur kita pun selalu berdoa pada saat hendak menyampaikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa dengan menyerahkan hati. Berdoa terlebih dahulu dan harus berdoa menjadi kuncinya. Tuhan Yesus sendiri sering menerima ke padang gurun dan berdoa. Pada waktu Tuhan Yesus hendak melaksanakan tugas Bapaknya. Baca di dalam Injil Lukas pasal 5. Dia berdoa baik secara terbuka maupun pribadi. Dampak dari doa-doanya sedemikian rupa sehingga para murid-muridnya bertanya kepadanya, "Ajarlah kami berdoa." Lukas pasal 11. Oleh karena itu, saat kita hendak memberitakan berita sukacita, kita perlu kuasa. Dan kuasa itu bisa saat kita mendengar suara Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh sebab itu, apabila saat kita menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa doa, karena doa itu kekuatan kita untuk memberitakan berita damai sejahtera. Tanpa doa, pemberitaan kita nol adanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjalankan visi Allah, misi Allah adalah dengan bergaul dengan Tuhan. Belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 35, pada waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan di sana dia berdoa. Luar biasa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, apabila saudara suka berdoa, diberikan visi dan misi oleh Tuhan, lakukan. Sehingga dengan demikian, melalui doa itu, kita membawa kuasa yang luar biasa untuk menyampaikan Injil berita sukacita. Yang ketiga, saudaraku, taat dengan Roh Kudus dalam melayani dan mengasihi sesama. Apabila dua pribadi berbicara, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan yang secara sempurna menggambarkan misi belas kasih-Nya dan menunjukkan kepada kita cara-cara praktis untuk melakukan hal yang sama. Apabila kita baca dalam Lukas pasal yang ke-10, seorang pengacara bertanya kepada Yesus apa yang dapat dia lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal. Yesus pada dasarnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus memenuhi hukum. Sesuatu yang kita tahu tidak mungkin dilakukan karena sifat kita yang telah jatuh dalam dosa, kadang-kadang untuk menghafal hukum tidaklah perkara gampang. Hukum Musa terangkum dalam perintah untuk kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Hanya Yesus yang dapat memenuhi perintah ini dengan sempurna. Hukum Taurat adalah pembimbing kita yang menunjukkan kepada kita perlunya kita akan kebenarannya. Ketika ahli hukum itu berjuang untuk menjelaskan apa artinya mengasihi sesamanya, Yesus menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetangga sejati menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Begitu kita tahu bahwa kita dikasihi oleh Allah dan membalas kasih-Nya, maka kita melanjutkan misi belas kasihan Yesus dengan mengasihi dan melayani
sesama. Itu semua adalah suara Roh Kudus. Saya selalu mempunyai keyakinan orang itu memberi, kalau tidak digerakkan Roh Kudus, nggak bakalan mampu memberi. Karena pada dasarnya kita ini manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, terlalu jelimet dengan hitungan pribadi, sehingga pelit untuk memberi. Tapi kalau Roh Kudus kita yakini yang menyuruh dan mengutus kita, maka kita mampu untuk melakukan perbuatan baik. Maka dari itu Paulus mengatakan jangan cemu-cemu. Paulus mengatakan kepada pendeta muda Titus untuk mengajar umatnya untuk melakukan perbuatan baik, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Siapa yang mengatakan? Roh Kudus. Dan karena Kristus Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segenap perbuatan melanggar hukum dan untuk menyucikan kita, sehingga saudara, kita mampu untuk memberitakan melalui perbuatan kita, sehingga Paulus mengatakan apa? Jadilah suratan Kristus yang terbuka. Kita tidak mampu untuk berbuat baik kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita tidak mampu berbicara, sharing dengan orang lain, meyakinkan kalau bukan kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bergaulah dengan Roh Kudus dan yakini karya Roh Kudus ada dalam diri kita. Karena sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Yang keempat, kita harus menceritakan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Kepada siapa? Teman-teman kita. Kepada siapa? Keluarga kita, komunitas kita. Sehingga dengan demikian janji Tuhan akan menjadi nyata. Satu orang diselamatkan dalam satu keluarga, seluruh keluarga bisa diselamatkan. Itu bukan berarti bahwa orang lain mengikuti atau nurut nebeng kita, tapi kita harus memberitakan. Saya punya pengalaman dalam hal ini, saudara. Karena background saya bukan orang Kristen original. Saya lahir di tengah keluarga yang tidak kenal Tuhan. Keturunan dari latar belakang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau Tuhan menangkap saya menjadi anaknya, itu bukan kebetulan. Orang tua saya tidak kenal Tuhan. Papa mama saya tidak suka saya menjadi orang percaya kepada Yesus. Kakak saya nggak percaya pada Yesus. Tapi begitu saya ditangkap dan menjadi gerakan bagi hati saya dipanggil Tuhan untuk sekolah teologi. Sejak saat itu saya mempunyai pandangan yang terbuka. Kalau saya ada dalam kemuliaan Tuhan, masuk di dalam sorga, papa, mama, saya, dan saudara tidak. Bagaimana? Akhirnya saudara, satu hari saya pulang dari kampus dalam arti liburan, karena saya harus kuliah di luar kota. Saya injili papa saya. Wah, menentang dahsyat saudara. Saya diusir, saya dikata-katain. Dari kecil digedein, gede-gede ngajarin orang tua. Walat katanya. Laknat katanya. Karena saya menyimpang dari kebiasaan yang ada. Saya tidak melawan orang tua. Saya menginjili orang tua saya bukan berarti saya tidak sopan, tidak hormat. Justru saya hormat, saya mengasihi. Saya menyaksikan bahwa satu-satunya jalan menuju surga cuma Yesus namanya. Papa saya nggak mau tahu. Saya diusir dari rumah. Saya diikat di pohon. Saya pernah ditelanjangi, disiram air gara-gara saya mengikut Yesus. Tetapi, saudara, dengan cara itulah saya tetap tekun di dalam Tuhan. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Sekalipun orang tua saya tidak mau membiayai sama sekali, tapi Bapa di surga mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan pada saat saya wisuda, papa saya undang, dan hampir saja tidak mau hadir. Tapi puji Tuhan, akhirnya hadir. Dan pada saat itu papa saya mengatakan, Yesusmu luar biasa, membuat engkau bisa menyelesaikan kuliahmu. Dan saat itu juga papa saya menyatakan, aku mau terima
Yesus. Melalui perkataan dan perbuatan yang saya ungkapkan lewat kedua orang tua saya. Saya nggak melawan pada saat saya dimusuhi. Dan saya selalu dengar suara Roh Kudus bahwa satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Dan ini menjadi bukti. Saya bukan hanya khotbah, saya bukan hanya mengajar, tapi ini bukti dari apa yang saya katakan. Bahwa saat kita menceritakan dengan kuasa Roh Kudus, maka Injil itu bisa menembus batu sekeras apapun, bisa dilunakkan oleh Tuhan. Dan Papa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sampai pulang ke rumah Papa saya terjun dalam pelayanannya menurut talenta yang Tuhan percayakan. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita melanjutkan visi dan misinya Tuhan Yesus di muka bumi? Yang terakhir, mengajak orang lain untuk percaya. Bukankah setiap kita punya komunitas? Bukankah setiap kita punya pergaulan? Mungkin sahabatmu. Pernahkah kita menceritakan tentang Injil Tuhan kepada teman-teman kita? Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan pernah mati." Apakah kita percaya? Dan kalau kita percaya sudah hidup, maka perkataan ini akan menggema untuk kita ceritakan kepada rekan-rekan kita, kepada saudara kita, kepada seluruh famili yang ada, agar mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Melalui EOY, Pendeta Anton mengingatkan, kalau Anda orang Kristen itu ada 3, saudara. 1, agama Kristen. 2, Kristen bayi. Yang ketiga, Kristen dewasa. Dan yang dewasa itulah yang ngerti bebannya Yesus untuk menyelamatkan setiap orang. Saat kita melanjutkan misinya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, kita ya juga harus bersedia mengajukan pertanyaan. Apakah kita percaya? Jangan seperti Paulus. Paulus sampai mengatakan, aku sendiri menyampaikannya, aku sendiri takut kalau aku sampai terhilang. Hari ini, tanya pada dirimu, apakah engkau menjadi orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Sehingga kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat misi Allah di muka bumi, melanjutkan karya Kristus, menebarkan Injil Tuhan yang menyelamatkan dan membawa manusia masuk dalam kemuliaannya. Tanya pada dirimu. Dan Pendeta Anton menantang, siapa yang mau menjadi misinya Allah saat ini? Nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Oleh sebab itu berikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu untuk melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi melaksanakan. Saat kami diletakkan oleh Tuhan, punya visi, dan kami punya misi, akhirnya kami beraksi. Maka Injil Tuhan pasti banyak menyelamatkan orang. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. For your mercy never fails me.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH. Kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan memberkati kita semua, dan doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dalam hidup, pelayanan, dan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur Yamari dapat melanjutkan pelayanan pengabaran Injil melalui ibadah online ke-174 Sabtu 20 Januari 2024, dan bersyukur untuk hamba-hambamu yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dengan tema metode melanjutkan misi Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat dan menguatkan iman percaya serta menjadi panduan hidup bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hambamu, tim penat layanan Adik Mark dan Max Teodore yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi Tuhan, dan Bapak Pendeta Anton Lagiono MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan mengutus hamba-hambamu. Allah Bapa di surga, kami pun mendukung doa bagi hamba-hambamu akan melayani dalam ibadah online Yamari ke-175 Sabtu 27 Januari 2024 dalam sesi kesehatan, dan sebagai pembicara Dr. Gigi Vice Latu Perisa, agar mereka selalu diperlengkapi dengan kuasa-Mu sehingga seluruh pelayanan dapat memberkati mereka yang akan bersama-sama beribadah. Juga Tuhan memberkati seluruh persiapan rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari pada 22 Januari 2024, agar seluruh pembahasan yang berhubungan dengan pelayanan dapat berjalan lancar, dan seluruh keputusan dalam rapat pun dapat dilaksanakan dengan maksimal, serta kebutuhan dana dalam menjalankan amanat agung Kristus seperti yang ditetapkan tersedia melalui bendahara-bendahara Tuhan sebagai donatur. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pertolongan Tuhan selalu dialami dalam kehidupan mitra dan sahabat Yamari yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang masih dirundung berbagai masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan saat ini berlaku bagi mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan. Dan kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang dalam masa pemulihan atas diri Bapak Pendeta Andreas Abianto, Evangelis Mikael Bambang Suwono, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Johan Gunawan, Pastor Januar Adisoma, Bapak Johnson, yang menyerahkan mereka yang sakit, Martinus Tadu di Waingapu, sakit lambung dan dirawat di rumah sakit, dan Ibu Juliana Karihara di Waingapu, sakit tumor di rahim, Ibu Nurhayati Vintadu di Bandung, sakit jantung dan akan memasang ring. Karena Tuhan menolong memulihkan hamba-hambamu dan menyembuhkan mereka dari sakit. Dan juga penghiburan dari Tuhan terjadi bagi Dr. Andreas Sanusi Kurniawan beserta semua keluarga besar yang mengalami duka cita atas meninggalnya Bapak Haryadi Kurniawan pada 17 Januari 2024.
Kakak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa untuk KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas pemilu pada 14 Februari 2024, dan tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri, dana, pengamanan, dan bangsa negara dari berbagai ancaman dalam negeri, juga dari kelompok-kelompok teroris, serta kesetiaan dalam mengamankan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Tuhan yang pimpin dan menyertai. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya, mari kita nyanyikan satu pujian kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah online Yamari yang ke-175. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.